Mungkin dilanjut yang kedua ya Pak ya? Pak Rahman kalau nggak salah ya? Siap, Bu. Oke, dilanjut saja. Nanti mungkin Bu Nur Aini komennya langsung Pak Rahman dengan Bu Nunung. Oke, silakan Pak Rahman. Ya, saya share dulu ya Bu ininya ke bahan ajarnya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Apakah Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik Bapak Pak. baik. Alhamdulillah. Ya. Sehat Pak, Alhamdulillah, cuman sehat, hujan Pak. Pak dingin. Ya, sama nih di Bapak juga ini hujan ya. Di sini cuacanya memang sekarang sedang menghadapi musim penghujan. Nah, itu sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada Bapak Firman sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan menundukkan kepala, dengan membaca Al-Fatihah, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Firman. Ya, terima kasih Pak. Bapak akan coba absensi dulu ya untuk cek kehadirannya. Dasri Yenita hadir? Oke, hadir. Eka? Hadir, Pak. Firman? Hadir Pak. Gema? Hadir Pak. Mustaqim? Hadir Pak. Nasmin? Hadir Pak. Ya, ini Nasmin, ini kenapa pertemuan kemarin Nasmin alpa nih? Kemana nih Nasmin nih? Itu Pak. Aduh, saya itu kebelet Pak, ke WC Minggat Pak. Pak, minggat, loncat pagar Pak. Waduh, ini awas Itu Pak, Nasmin kebelet nih. Pak, ke WC Pak. Jangan banyak alpa nih Nasmin, kalau banyak alpa nanti bisa tidak naik kelas nih Nasmin. Ya, awas nih. Pacaran dia Pak, pacaran. Ya, jangan banyak alpa lah nanti ke depannya ya. Iya Mohon Pak, siap. terus ditingkatkan lagi kehadirannya. Siap Nunung, Pak. Hadir Pak. Rudi. Hadir Pak Rahman, hadir. Oke, Saiful, Hadir Pak, hadir. Sandy. Hadir Pak, siap hadir. Oke, Teddy. Teddy ada? Hadir Pak, hadir. Oke, ya. Hadir. Baik, anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai lahirnya Orde Baru ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kalian bisa lihat ya. Dengan pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu yang pertama menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru dengan tepat, menganalisis pengaruh aksi demonstrasi Front Pancasila terhadap situasi politik Indonesia dengan benar. Yang ketiga, menganalisis pengaruh Super Semar terhadap perubahan politik di Indonesia dengan benar. Yang keempat, menganalisis fakta-fakta dan polemik yang terkait dengan lahirnya Super Semar dengan benar. Ya. Nah, pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai materi apa? Ada yang masih ingat? Ya. G30 SPKI Bapak. Ya, bagus. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas peristiwa gerakan 30 September PKI ya. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar siapa saja yang menjadi korbannya, bagaimana jalannya peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal tersebut, termasuk kita juga sudah membahas siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Dan memang peristiwa itu sampai sekarang masih menjadi kontroversi ya, karena banyak sekali penelitian yang kemudian dilakukan dan masing-masing
punya alasan dan argumen untuk menyebutkan dalang-dalang yang berbeda seperti itu. Hari ini kita akan bahas Orde Baru, lahirnya Orde Baru, dan itu tidak akan terlepas dari peristiwa yang sudah kemarin kita bahas, itu gerakan 30 September. Baik ya, untuk memahami hal itu lebih dalam, kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada foto, ini ada yang tahu ini foto siapa? Bung Bung Karno, Karno dan Pak. Soekarno, Soekarno Pak. dan Itu Pak presiden Soeharto, pertama Pak. kita, Pak. Ya, yang sebelah kiri itu Bung Karno. Soeharto, Pak. Soeharto, Ya. Pak. Masih jadi Sama yang sebelah masih kanan jadi jenderal Soeharto. Jenderal. Oke, bagus Rudi. Ya, kita lihat lagi di sini. Masih tetap dua orang yang sama ya. Ini Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto. Kemudian kita lihat juga di foto yang lain, ini kita lihat bagaimana Bung Karno juga kemudian didampingi oleh Soeharto seperti itu ya. Dan ini juga sama ada Bung Karno, Soeharto, dan siapa yang satu lagi ada yang tahu ini? Abdul Haris Nasution, Pak Rahman. Ya, Jenderal Abdul Haris Nasution. Nasution ya. Coba Bapak tanya nih. Ya. Soeharto itu siapa sih? Ada yang tahu nggak? Presiden Pak. pertama. Soeharto. Oh, Soeharto. Bapak Jenderal. Presiden yang kedua apa, Pak? Presiden Presiden yang kedua, Pak. kedua setelah Presiden Soekarno. Soekarno, Ya. Pak. Nah, mengapa ini, Bapak tanya nih, mengapa Soeharto ini bisa menjadi presiden menggantikan Soekarno? Gitu. Ada yang bisa menjelaskan mungkin di sini yang sudah tahu? Pak Rahman, saya mau Ya. izin menjawab. Silakan, Rudi. Sebelumnya kita tahu banyak petinggi-petinggi Angkatan Darat, jenderal-jenderalnya yang akhirnya meninggal akibat G30 SPKI. Setelah itu karir Pak Harto meningkat dengan tajam, terlebih lagi dia memiliki nanti surat perintah 11 Maret yang semakin memperkuat posisi politik dia di kemudian hari, Pak. Dan selanjutnya di tahun 1968 dia akhirnya disetujui oleh MPR untuk menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soekarno, Pak Rahman. Seperti itu. Oke, baik Rudi, sangat bagus sekali. Ini Rudi hebat nih literasinya nih. Ini Bapak belum sampai bahas ke situ, tapi Rudi udah tahu nih, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Rudi. Terima kasih Bapak. Oke ya. Oke, kita akan lihat pembahasan berikutnya. Sebelum kita bahas Orde Baru, ya, kita harus tahu dulu Orde Baru itu apa sih? Ya, ini kan terdiri, kalau kita lihat dari segi kata, ini ada dua kata, yaitu orde dan baru. Kalau orde itu apa? Ada yang tahu? Orde, Tidak ada. Orde itu Orang- apa? orang Indramayu, Pak. Orang Indramayu. Orde. Siapa itu? Sistem, Pak. Sistem. Sistem. Oke, ya. Hmm. Kalau kita telusuri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orde itu artinya sistem, sistem pemerintahan. Ya, kemudian ada kata baru. Baru itu apa? Baru itu apa sih gitu ya? Baru. Baru. Lawan dari lama, Pak. Nah, baru itu adalah, ya betul, lawan dari lama. Baru itu kita bisa artikan sebagai suatu hal yang belum pernah ada sebelumnya. Sebelumnya belum pernah ada, berarti itu kita katakan sebagai sebuah hal yang baru. Jadi orde baru kalau kita lihat dari segi unsur dua kata ini dapat kita artikan secara bahasa, yaitu sistem pemerintahan yang belum pernah ada sebelumnya. Itu kalau kita definisikan berdasarkan dua unsur kata tadi. Nah, kalau berdasarkan terminologi, orde baru artinya, silakan bisa dibaca ini oleh Pak Teddy mungkin. Siapa?
Secara terminologi, Orde Baru berarti suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang didasarkan pada dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Baik, terima kasih Teddy ya. Jadi Orde Baru Ya, ini Pak. berarti suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang didasarkan pada dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tapi kalau kita lihat secara terminologi yang seperti ini akan muncul sebuah pertanyaan yang harus dijawab ini. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus ditata kembali? Ya. Apakah pemerintahan sebelumnya, yaitu Orde Lama Bung Karno, yang dipimpin oleh Bung Karno itu tidak melandaskan pemerintahannya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus ditata kembali oleh Orde Baru? Apakah seperti itu? Ya, padahal kita sama-sama tahu bahwa yang merumuskan Pancasila adalah Bung Karno. Salah satu orang yang juga ikut dalam sidang BPUPKI untuk merumuskan dasar negara UUD 1945 itu juga adalah Bung Karno. Tapi mengapa di sini Orde Baru yang tadi dikatakan dipimpin oleh Pak Soeharto harus menata ulang kembali kehidupan masyarakat untuk kembali kepada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 1945? Apakah Bung Karno selama pemerintahannya ini tidak melandaskan kehidupan masyarakat bangsa negara ini pada Pancasila? Apakah seperti itu? Mungkin ada yang bisa menjawab ini. Mencoba menjawab, Pak. Mungkin dikarenakan di akhir masa pemerintahan Soekarno terjadi krisis politik dan yang terlebih parahnya terjadi krisis ekonomi, yaitu inflasi hingga ribuan persen, Pak, yang membuat nanti pemerintahan Soeharto, yaitu Orde Baru, ingin menatanya kembali seperti yang lebih idealnya, Pak. Seperti itu, Pak Rahman. Baik, Rudi. Terima kasih jawaban yang sangat bagus, Rudi. Ya. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan juga. Mengapa Orde Baru ini harus menata kembali, gitu ya? Harus ditata kembali, didasarkan Izin menjawab, Pak. Ya, baik, Sandy. Ya, kenapa harus ditata kembali? Kita lihat peristiwa sebelumnya ketika Soekarno lengser itu kan banyak orang-orang menyangka terjerat dalam kasus PKI, Pak. Jadi sehingga orang-orang Orde Baru ini merasa kita harus dalam tanda kutip menghapus yang berbau PKI atau komunis, Pak. Seperti itu. Karena memang sebelumnya kalau tidak salah itu ada peristiwa pemberontakan dan pembunuhan para jenderal, Pak. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Baik, bagus sekali pendapatnya Sandy ya. Terima kasih. Ada yang lain mungkin yang masih mau menambahkan? Sama Pak, saya sama juga seperti Sandy, Pak. Ya, gimana? Jadi ketika akhir-akhir pemerintahan Soekarno itu dia lebih mengarah ke arah blok timur ya Pak, berarti haluannya di komunis. Dan bahkan sudah diingatkan dari Soeharto untuk dia mengatakan bahwa komunis itu bertentangan dengan Pancasila. Tetapi Soekarno malah mengatakan itu adalah bagaimana komunis itu mau menjadi Pancasialis gitu. Jadi ibaratnya komunis itu harus tunduk dengan Pancasila, bukan Pancasila yang ini. Sedangkan Adidit itu tidak mau gitu. Beda haluan, ibaratnya kiri dan kanan lah sangat berbeda. Jadi tidak bisa disatukan gitu. Jadi pas pula pada masa itu ada terjadi pemberontakan PKI, terbunuhnya jenderal. Jadi masyarakat mengatakan bahwa ya Soekarno itu lebih mengarah ke situ. Dan lama juga pemerintahan Soekarno. Jadi kalau pemerintahan terlalu lama itu pun tidak bagus gitu. Oke, itu mungkin. Baik, terima kasih Firman. Bagus ya. Ini luar biasa sekali nih. Ya, anak-anak Bapak ini literasinya sangat luar biasa sekali ya. Jadi sudah sangat mampu menganalisa sebuah pertanyaan yang sebetulnya sangat kritis ini. Ya, sudah bagus ini. Oke. Jawaban dari Rudi, Sandy dan Firman itu ternyata kalau kita simpulkan ya, dan kita akan bisa mengambil satu benang
yang bisa kita tarik, mengapa kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus ditata kembali. Karena pada masa pemerintahan Orde Lama, muncul ancaman terhadap Pancasila, yaitu berkembangnya ideologi komunis dan terjadinya pemberontakan gerakan 30 September. Ya. Jadi sekalipun ini Soekarno adalah seorang perumus Pancasila, Soekarno pada waktu dekrit 5 Juli 1959 mengatakan harus kembali kepada Pancasila. Tapi Soekarno tahun 1960-an itu kemudian menjadi orang yang berbeda. Dia justru malah apa? Dia mengemukakan sebuah dasar baru yang kita kenal dan kita dengar sebagai nasionalis, agamis, komunis. Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Ya, kalau Bapak rasa ini sesuatu hal yang sangat berbeda gitu ya. Bertentangan, Pak. Bertentangan. Ya, terlebih di situ ada ideologi komunisme yang berkembang ya dibawa oleh PKI, dan kebetulan PKI ini kemudian melakukan pemberontakan pada tanggal 1 Oktober dengan nama gerakannya ada gerakan 30 September. Oke, ya, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan bahasannya. Nah, peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru. Yang pertama itu terjadinya gerakan 30 September. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Mungkin di sini ada yang mau menceritakan kembali secara singkat gitu, bagaimana sih gerakan ini? Ya. Peristiwa ini terjadi seperti apa? Mungkin ada yang mau menceritakan kembali secara singkat di sini. Tidak ada? Baik ya. Jadi Bapak mengingatkan kembali bahwa gerakan 30 September ini ya adalah gerakan yang ditujukan untuk menculik atau mengamankan dalam tanda kutip jenderal-jenderal yang diduga termasuk ke dalam Dewan Jenderal yang konon katanya ini akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno tanggal 5 Oktober seperti itu. Akhirnya yang terjadi kan pembunuhan terhadap kurang lebih sekitar 6 jenderal. Ya. Dan ini menjadi sebuah peristiwa besar di masyarakat. Ya. Peristiwa besar. Kenapa? Karena yang dibunuh di sini adalah jenderal. Sekali lagi yang dibunuh di sini adalah jenderal. Dalam sebuah pertempuran, terbunuhnya seorang jenderal itu adalah pukulan moral yang sangat telak bagi sebuah pasukan dalam pertempuran. Ya. Kalau prajurit 1.000, 2.000 mati, tewas dalam pertempuran, itu hal yang biasa. Tapi kalau satu jenderal mati, itu adalah pukulan moral bagi pasukan tersebut. Dan Indonesia tanggal 1 Oktober dini hari, itu kehilangan tewas 6 jenderal dalam sebuah peristiwa. Ini menjadi sebuah peristiwa besar tentunya. Ya. Tidak pernah terjadi 6 jenderal mati, itu cerita ada 6 jenderal mati dalam sejarah dunia kecuali di Indonesia. Tidak pernah ada. Dalam sejarah Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, tidak pernah ada cerita. Itu yang namanya jenderal, 6 orang mati dalam satu malam. Tidak pernah kecuali di Indonesia. Ya, ini peristiwa besar yang kemudian menggerakkan masyarakat ya dan melakukan penentangan terhadap PKI. Ya. Jadi yang pertama ini terjadinya gerakan 30 September yang masyarakat pada waktu itu meyakini dalangnya adalah PKI, disusul juga dengan kemudian adanya penentangan masyarakat terhadap PKI. Ya, seperti itu. Selanjutnya, apalagi peristiwanya? Ya, ini adalah keadaan perekonomian yang memburuk. Mungkin di sini ada yang sudah tahu, sudah baca-baca mungkin bagaimana kondisi perekonomian Indonesia menjelang masa transisi gitu ya, pergantian antara Orde Lama ke Orde Baru. Ya. Gimana? Pak, izin dulu sih Pak ya. Oh ya, silakan Pak Mustaqim. Ya. Mungkin ada yang tahu seperti apa kondisi perekonomian Indonesia pada waktu itu di sini. Inflasinya hingga ribuan persen Pak saat di masa akhir Presiden Soekarno yang membuat perekonomian kita buruk banget, dan itu warisan yang tidak enak bagi pemerintahan Presiden Soeharto di era Orde Baru awal Pak, seperti itu.
Baik, bagus sekali ya Rudi ya ini. Jadi memang literasi itu sangat penting. Bapak tekankan literasi itu sangat penting. Kita bisa belajar, bisa berpikir kritis. Di sini modal utamanya adalah literasi. Makanya kalian di sini harus sering-sering membaca, apalagi sejarah gitu ya. Kalau sejarah itu kan kita harus punya wawasan yang luas, seperti itu. Harus sering membaca, ya. Jadi Rudi barusan mengatakan keadaan ekonominya seperti apa. Betul. Ekonomi Indonesia pada waktu itu sedang dilanda hyperinflasi. Inflasi yang sangat tinggi, bahkan lebih dari 600%. Akibatnya apa? Terjadilah kesulitan-kesulitan ekonomi. Masyarakat kesulitan, harga pada mahal. Kebutuhan pokok mahal, sembako mahal, minyak juga mahal. Sementara Presiden Soekarno dan juga jajaran pemerintahnya tidak mampu untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, ini di sini rakyat kelaparan, perut rakyat keroncongan. Apa akibatnya? Akibatnya terbentuklah Front Pancasila. Front Pancasila. Siapa mereka Front Pancasila? Front Pancasila itu adalah gabungan gerakan-gerakan, aksi-aksi dari berbagai elemen masyarakat. Entah itu pelajar, pemuda, mahasiswa, termasuk juga elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat. Mereka kemudian turun ke jalan, melakukan aksi, dan menuntut, ya, ada tuntutan-tuntutan mereka yang mereka ajukan kepada presiden yang dikenal sebagai Tritura. Ya, Tritura. Nah, ini Tritura ini cukup terkenal sekali pada waktu itu. Mungkin di sini ada yang tahu Tritura itu apa? 3 tuntutan rakyat, Pak. 3 tuntutan rakyat. tuntutan rakyat. Coba nih ada yang tahu nih Tritura itu isi tuntutannya apa aja? Yang pertama, silakan siapa? Turunkan harga pokok. Turunkan harga barang-barang karena ini masalah ekonomi. Berkaitan dengan tadi inflasi yang sangat tinggi gitu ya. Yang kedua apalagi? Bubarkan PKI. Bubarkan PKI beserta dengan ormas-ormasnya. Kenapa masyarakat ingin membubarkan PKI? Karena ini berkaitan dengan terjadinya gerakan 30 September tadi. Yang mana masyarakat menuduh bahwa kekacauan yang terjadi di negara Indonesia pada waktu itu semuanya akibat ulah PKI. Ya. Kemudian apalagi tuntutan berikutnya? Ada 3 ya. Satu lagi. Bubarkan PKI, turunkan harga, lalu bersihkan kabinet dari unsur PKI, Pak. Nah, ya, bersihkan kabinet dari unsur-unsur gerakan 30 September atau PKI. Inilah yang menjadi tuntutan rakyat pada waktu itu. Dan rakyat tidak akan pernah berhenti menuntut gitu ya. Kalau memang pemerintah Soekarno tidak sampai kemudian memenuhi tuntutan rakyat ini. Dan ternyata di sini apa yang kemudian menjadi respon dari pemerintahan yaitu Soekarno, ternyata Soekarno tidak mampu untuk kemudian memenuhi tuntutan-tuntutan rakyat tersebut. Misalnya rakyat menuntut. Waktu kita udah hampir habis. Oh gitu ya? Tinggal 3 menit lagi, Pak. Oh iya, baik. Ya. Nah, ini Tritura ya, kalian bisa lihat di sini ada Tritura ya. Di sini kemudian terjadi krisis kesah atau krisis kewibawaan. Jadi wibawa Soekarno ini turun, hancur karena apa? Karena Soekarno dianggap tidak becus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat dan juga di dalam pemerintahannya sendiri. Memang Soekarno ini wibawanya kuat, tapi dulu, sekarang beda lagi. Ya, dengan masyarakat melihat bahwa Soekarno tidak mampu memenuhi tuntutan rakyat, akhirnya terjadilah krisis kewibawaan di mana di mata masyarakat Bung Karno ini kemudian dianggap wibawanya sudah turun, ya. Dan yang terakhir yaitu terbitnya Super Semar, ya. Super Semar ada yang tahu itu apa Super Semar? Kepanjangannya?
Surat Perintah Perintah 11 Surat Maret. perintah 11 Maret Maret. ya. Nah, kita lihat. Nah, inilah surat perintah 11 Maret itu isinya kurang lebih seperti itu ya. Yang mana di sini surat perintah 11 Maret itu Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan pasca peristiwa gerakan 30 September. Tapi kemudian Super Semar ini dampaknya besar. Setelah terbitnya Super Semar ini, maka di Indonesia terjadi dualisme kepemimpinan. Yang pertama yaitu Bung Karno sebagai presiden, yang kedua sebagai pengemban amanah Super Semar yaitu Letnan Jenderal Soeharto. 11 Maret ini kemudian terbit Super Semar, besoknya Soeharto kemudian membubarkan PKI dan menangkap menteri-menteri yang kemudian dianggap sebagai terlibat unsur-unsur gerakan 30 September. Dan ini sangat memuaskan masyarakat, sehingga disinilah pamor Soeharto kemudian naik di mata masyarakat. Di sisi lain, pamor Soeharto semakin turun seperti itu. Hingga pada akhirnya nanti Soeharto ini kemudian dipercaya oleh MPRS untuk menjadi pejabat presiden dan menjadi presiden mengganti dari kepemimpinan dari Presiden Soekarno. Nah, ini ya seperti itu. Oke, nah ini juga ada polemiknya Super Semar itu nanti kita akan kerjakan sama-sama nanti di LKPD ya. Ini kita akan jawab sama-sama nanti di LKPD ya. Ini masalah Super Semar itu ya naskahnya itu kan tidak pernah ditemukan yang aslinya, meskipun sekarang yang beredar itu ada banyak, tapi yang otentik itu tidak ada gitu. Kemudian cara mendapatkannya itu seperti apa? Nah, ini nanti kita akan coba bahas di LKPD. Apakah Super Semar itu kudeta? Nah, ini yang harus kalian bahas di LKPD. Ya, nanti LKPD-nya Bapak akan bagikan, Bapak akan share di grup WhatsApp. Ya, silakan kalian kerjakan per kelompok, dan untuk kelompoknya nanti kita akan masih menggunakan kelompok di pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti itu. Minggu depan di pertemuan selanjutnya nanti hasil pekerjaan kalian di LKPD tersebut akan dipresentasikan ya. Kita akan lihat pendalaman materinya dan kita sambungkan, kita kaitkan dengan materi berikutnya, yaitu pembahasan mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Baik, anak-anak sekalian, karena memang waktunya sudah habis, jadi Bapak berpesan kepada kalian, terutama untuk yang literasi, mohon ditingkatkan kembali supaya kelas kita ini menjadi lebih asik. Ini sudah bagus ya, supaya kita nanti bisa berpresentasi dengan baik, banyak tanggapan, banyak masukan. Nanti ketika presentasi di pertemuan selanjutnya, silakan kalian banyak baca dan kerjakan LKPD-nya dengan baik. Tak lupa juga kalian harus jaga kesehatan, ya, karena sekarang lagi musim penghujan, banyak sekali penyakit-penyakit, ya, seperti itu. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Wah, ini luar biasa sekali, Pak Rahman. Sepertinya saya tidak ada catatan, sangat luar biasa. Apalagi ditambah muridnya juga luar biasa gitu. Senang banget kita ya kalau ngajar ada murid seperti Rudi gitu ya. Seperti Pak Rudi gitu ya. Oke, secara keseluruhan sudah apa namanya ya, betul-betul guru yang bersemangat lah, luar biasa menurut saya. Pengkaitan dan sebagainya hanya mungkin karena waktu ya, pengelolaan waktu barangkali, karena Iya, Bu. ya hanya itu saja. Sedikit mungkin cuma satu, sebetulnya sih nggak masalah gitu, tapi sempat ini akan dialami oleh kita ketika kita mengajar, ketika ada pertanyaan latar belakang terjadinya Orde Baru, salah satunya adalah terjadinya G30 SPKI, kemudian dilempar ke siswa, tapi siswa nggak ada yang menjawab gitu ya, nggak ada yang menjawab satupun. Ini biasanya kita alami di kelas
dan lebih seringnya kita akan seperti ini sebetulnya. Nah, kemudian tadi Pak Rahman langsung menghandle begitu saja. Oke, Bapak jelaskan, padahal mungkin bisa saja tunjuk aja satu, walaupun mungkin yang ngejawab nyeleneh gitu ya, kan kita udah biasa tuh ngalamin tuh di Ya, kelas Bu. tuh ada murid yang nyeleneh gitu ya. Ya. Tapi sekali lagi secara keseluruhan sangat luar biasa. Sukses terus. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih Bu warahmatullahi Harti. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.